Dalam arti secara pribadi itu juara itu bonus karena kepedulian saya itu terhadap anak-anak muda di sekitar serta lingkungan. Tahun 2017 itu saya mengikuti program kreativitas mahasiswa yang diselenggarakan oleh Dikti, yaitu dulu kita mengajukan untuk recycle produk logam yang karena kita memiliki banyak sekali di lingkungan sekitar sini itu banyak sekali limbah logam, terus kita ajukan menjadi program kreativitas mahasiswa di bidang kewirausahaan. Lalu dari situ kita pamerkan, ternyata banyak sekali peminatnya. Kita produksi massal, tapi kapasitas kita masih di skala kos-kosan, belum besar, dan nanti kos-kosan masih berpetak 3x3 seperti itu. Terus kemudian saat itu orderan banyak sekali, tiba-tiba COVID. Nggak mau, orderan masih banyak. Tempat usaha saya, kos saya itu dulu sudah diambil alih ke yang punya rumah. Terus kita pulang kampung di Nganjuk sini. Saya itu ya masih ketakutan untuk pangsa pasar karena brand saya sendiri itu udah berjalan di Jogja, terus pulang kampung di Nganjuk itu sangat berat sekali. Capek dengan inovasi desain seperti itu, pelulu seperti itu capek karena produksinya sudah massal, dan untuk kita berinovasi itu kadang itu ketakutan, laku atau tidak seperti itu. Dulu pernah di era COVID, Mas Yuna itu sempat putus asa melanjutkan usahanya, yang mungkin karena faktor COVID itu daya beli menurun, dia tidak bisa bergerak dalam mengembangkan usahanya. Pada waktu itu saya sempat memberi semangat kepada Mas Yuna, harus keluar dari motif-motif yang biasanya dia ke modern. Saya arahkan coba kolaborasi dengan barang-barang antik, ukiran-ukiran yang bisa ditiru di karyanya. Akhirnya saya tunjukin kuningan-kuningan barang tua yang ukirnya detail gitu. Saya coba untuk saya suruh desain Mas Yuna, akhirnya menjadi karya yang seperti jenengan lihat, menjadi karya yang luar biasa.
dari memulai desain, pembuatan desain, terus kemudian proses pembuatan molding atau cetakan, desainnya itu dibuat menjadi 3 dimensi. Kemudian kita pembuatan cetak pasir. Untuk peleburan kita menggunakan tungku, terus kemudian dari bahan-bahan yang kita dapat dari pengepul ronsokan itu kebanyakan dari kampas motor, terus bak mesin atau crankcase seperti itu yang sudah tidak terpakai atau rusak, terus pelek motor yang aluminium itu kita pakai, terus kaleng-kaleng minuman serta panci bekas dan wajan-wajan bekas juga kita lebur menjadi satu hingga menemukan titik lebur 900 derajat Celcius. Kalau untuk peleburan ronsokan dari logam itu yang paling lama itu logam Kuningan sama tembaga. Kalau aluminium kisaran 3 jam itu sudah lebur. Kalau Kuningan itu 4-5 jam baru lebur. Untuk peleburan kita memiliki inovasi yaitu yang minim dengan polusi udara. Kita dari bahan bakar solar ditiup dengan kompresor, keluarnya kabut, yaitu nanti setelah terbakar itu asapnya itu sangat minim sekali. Dari situ nanti kita bersihkan dulu, kita ambil, kemudian dituang di dalam cetakan tadi yang terbuat dari pasir cetak. Dari pasir cetak kita potong, kita bersihkan, terus kemudian di finishing diamplas, kemudian apabila yang mentah itu kita poles secara sederhana. Kalau untuk di lapisan coating itu nanti kita dilapisi chrome. Kita ketika masuk di Dinas Porabidpar disuguhkan pada sosok anak muda yang berasal dari Desa Waung, Kecamatan Baron. 2022 itu menyabet yang namanya Pemuda Pelopor Tingkat Nasional, di mana dengan adanya kerajinan ataupun usaha yang dilakukan oleh Mas Yona ini tentunya membangun sebuah potensi yang ada di Desa Waung ini. Kaitannya Nganjuk lebih dikenal di tingkat kabupaten atau provinsi lain, bahkan di luar negeri juga, kaitannya dengan UMKM yang bergerak di bidang logam ini yang dilakukan oleh Mas Yona. Tentunya menjadi terkenal di medsos, mana toh potensi Nganjuk yang memproduksi sebuah yang berasal dari logam, ya jawabnya ada di Desa Waung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk. Kalau di kampus itu kita diajarkan ukir logam, pengecoran logam seperti itu. Nah, kita kembangkan ke aksesoris motor custom. Yang dari kampus itu kita diajarkan untuk membuat home decor. Cuma kita itu pengen berkecimpung di bidang perhiasan. Cuma bukan di perhiasan manusia, melainkan di perhiasan motor custom.
produk dari aksesoris motor custom untuk manisan spekbor atau aksesoris spekbor, terus aksesoris headlamp, hands grip, sama emblem atau logo motor seperti itu. Dan dari situ berkembang lagi, banyak customer itu yang meminta dari part-part otomotif itu dikasih cover kuningan atau tembaga yang hasilnya itu finishing chrome atau gold seperti itu. Dulu itu tahun 2019 kita mengikuti event motor custom. Kita juga memiliki kenalan orang Singapura, terus orang-orang Asia, Hong Kong seperti itu. Terus dan ada orang Jerman itu tertarik dengan produk hands grip. Nah, dengan tertarik itu membeli secara langsung saat itu di acara Custom Fest. Untuk customer kita itu juga mengikutkan motor-motor yang karya kami itu diikutkan di motor kontes di Bali, Kalimantan, Sumatera, Jawa maupun daerah lainnya itu diikutkan dan juga mendapat nominasi motor klasik modif atau modifikasi terbaik. Untuk saat ini kita juga mengajarkan pendidikan serta sosial, itu pendidikan ukir logam, pendidikan pembuatan produk untuk UMKM yang ada di daerah-daerah. Seperti dulu itu kita mengajarkan di daerah Kampar, Riau, Pekanbaru Riau, terus di Wonosobo, Cianjur, serta di Ponorogo itu difasilitasi oleh Kementerian Perindustrian. Kita mengajarkan bagaimana sih pembuatan produk dari logam dan tren-tren desain logam itu seperti apa di tahun ini dan tahun yang akan mendatang. Kebanyakan kita pelatihan, Mas, seperti pelatihan digital marketing, pelatihan ukir logam, pelatihan pembuatan gong, kayak gitu, Mas. Mas Yona itu kita hadapkan pada asisten deputi kewirausahaan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Juga sudah pernah didatangi, tentunya kan juga akan membuka, dan kita punya program apresiasi wirausaha pemuda pemula yang ada di Kabupaten Nganjuk ini. 2023 kemarin kita ada dana stimulus dari Kemenpora juga, karena Mas Yona itu sudah bisa tanpa dibantu oleh Kemenpora, tentunya ini juga akan stimulus ini biar bisa diikuti oleh pemuda Kabupaten Nganjuk yang belum ataupun pemuda wirausaha pemuda pemula. Tentunya dengan adanya Mas Yona yang sudah go, tentunya kan juga akan memberikan stimulus terhadap pemuda yang ada di Kabupaten Nganjuk. Apapun usahanya, tidak harus seperti Mas Yona, tentunya akan memperkuat UMKM yang ada di Kabupaten Nganjuk. Dari situ kita juga mengajarkan kepada anak-anak sekolah yang masih SD, SMP atau SMA maupun kuliah untuk mempelajari motif tradisional di Nusantara untuk diaplikasikan di logam kuningan maupun logam aluminium.
Jadi kalau Mas Yuna dengan saya memberi ide tentang motif-motif yang dikerjakan Mas Yuna, sedangkan Mas Yuna di sini sebagai digital marketing di Warung Omah Jawa sini juga kadang sebagai narasumber untuk pemuda-pemuda yang pengen tahu tentang pengenalan seni dan lain sebagainya. Di tahun 2023 itu kita juga saat drop membuka kuliner Warung Omah Jawa. Dari situ kita berpikir tuh, pikirannya itu bercabang. Industri logam sama kuliner. Kita pisah, mana nih yang pasarnya lebih seksi. Properti-properti zaman dahulu serta furniture zaman dahulu, kita juga mengadopsi kuliner tradisional, yaitu kuliner tradisional seperti ayam salepo. Itu yang dulu salepo itu mengambil tarian dari khas Kabupaten Nganjuk yang ditarikan di zaman kolonial Belanda, seperti mengamen berkeliling di berbagai tempat. Terus kemudian kita juga mengadopsi sego wiwitan yang dulu digunakan petani sebelum panen, musim panen. Itu ada bancaan istilahnya atau syukuran di pematang sawah. Saat ini kita ekspos dan kita sajikan di menu Warung Omah Jawa. Dari situ Warung Omah Jawa juga menjadi tempat belajar budaya tari maupun budaya seni rupa. Kita ajarkan di situ, dan budaya-budaya yang peninggalan nenek moyang kita seperti ada wayang, terus ada ornamen-ornamen Jawa. Di situ kita kenalkan. Sebelum adanya Mas Yuna, di sini kan juga ada pengrajin gamelan. Itu belum terekspos, Mas. Setelah adanya Mas Yuna ini, pengrajin-pengrajin logam yang ada di sini jadi bisa terekspos, dan mereka diberi pelatihan digital marketing untuk pemasarannya produk-produk yang ada di desa ini. Secara pribadi itu juara itu bonus, karena kepedulian saya itu terhadap lingkungan, kepedulian terhadap anak-anak muda di sekitar, peduli terhadap lingkungan itu supaya lingkungan tidak tercemar dengan adanya logam-logam yang berserakan, terus logam-logam yang tidak terpakai itu bisa menjadi perusak alam. Terus kemudian kita juga peduli terhadap anak-anak muda generasi yang baru lulus sekolah seperti itu, karena di lingkungan kami itu juga banyak sekali tren-tren yang negatif seperti itu. Kita ajak untuk bekerja sama, belajar mengolah logam. Jadi mereka nanti kalau sudah belajar mempunyai banyak ilmu kerajinan logam, bisa menjadi mitra kami atau bisa menjadi anak muda yang memiliki ekonomi secara mandiri. Menurut saya usaha yang digeluti Mas Yuna sekarang ini sangat menarik ya, dalam arti sangat unik. Tidak banyak pemuda yang berkreativitas seperti itu, apalagi bisa mengolah barang-barang mentah yang tidak
sebelumnya tidak berharga menjadi barang-barang yang luar biasa menurut saya. Juga Mas Yona itu juga mengembangkan suatu potensi dirinya dan orang lain melalui building positive working relationship yang dibangun kemanapun. Jadi kalau ada pesanan tidak hanya untuk dia, namun demikian dikerjakan oleh pemuda di sekitarnya. Tentunya dengan keberadaan Karang Taruna bisa mengambil sebuah potensi yang ada di desa, yaitu aset di desa itu adalah berupa pemuda. Semoga kedepannya para pemuda-pemuda khususnya di Kabupaten Nganjuk bisa melestarikan budaya, karena dengan banyaknya pengaruh di dunia digital, jangan sampai budaya kita terutama Jawa tergerus oleh zaman, terutama digital. Lebih mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa, seperti teman-teman yang ahli di bidang marketing, produksi, ahli di bidang kerajinan seperti itu, mereka itu terekspos secara nasional. Kita berharap pemuda kabupaten yang ada di Kabupaten Nganjuk ini, selain dia itu punya pendidikan yang minimal S1, tentunya juga kembali ke desanya masing-masing atau kabupatennya atau di Kabupaten Nganjuk, mengabdikan diri sesuai dengan disiplin ilmu. Terus berikutnya juga bisa mempelopori dan menggerakkan potensi yang ada di desa masing-masing. Jangan sampai putus asa. Kalau memiliki hobi itu tekuni saja, karena hobi itu menjadi ladang rezeki. Kalau kita menghidupi hobi, insya Allah hobi akan menghidupi kita kembali.